Halo teman sehat M Ganik, bersama saya Dr. Firdaus atau di Instagram lebih dikenal sebagai Dr. Fir. Selamat datang di Diabetes bersama M Ganik. Dalam Diabetes kali ini saya akan membahas mengenai komplikasi diabetes pada gigi dan gusi. Jadi ada pertanyaan dari Algi di Facebook menanyakan, apakah benar penderita diabetes tidak boleh cabut gigi? Jadi gini Algi, kalau misalnya nggak boleh cabut gigi kasihan dong ya. Itu gigi ada banyak banget loh. Kalau misalnya nggak boleh cabut gigi, aduh sakit banget ya. Nah, penderita diabetes atau diabetesi itu biasanya bukan tidak boleh, tetapi ditunda untuk mencabut giginya kalau gula darahnya itu belum terkontrol atau masih sangat tinggi. Kenapa kok tidak dibolehkan dulu sementara untuk cabut gigi? Karena kalau misalnya gula darahnya sangat tinggi, itu bisa membuat resiko infeksi setelah pencabutan gigi itu semakin besar. Jadi ketika giginya dicabut, infeksinya itu bisa lama banget, sembuhnya lama banget, sehingga setelah cabut gigi bukannya malah sembuh, malah tambah infeksi, dan itu sangat berbahaya. Kalau misalnya belum terkontrol, baiknya pulang dulu, kembali lagi ke dokter yang merawatnya agar gula darahnya terkontrol. Setelah itu baru lakukan cabut gigi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Dewi EQ di Instagram menanyakan, mengapa penderita diabetes lebih rentan mengalami sakit gigi? Jadi Dewi, pada saat seseorang menderita diabetes itu kan terjadi kerusakan makrovaskular dan mikrovaskular, yang artinya pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil itu mengalami kerusakan, misalnya penyumbatan. Nah, penyumbatan ini itu juga menyebabkan akhirnya nutrisi, oksigen, yang salah satunya ke gigi juga kurang lancar, sehingga bisa terjadi kerusakan gigi lebih mudah. Nah, selain itu, pada penderita diabetes, apabila terjadi banyak penumpukan kotoran-kotoran, itu juga memudahkan terjadinya infeksi atau berkembang biaknya bakteri. Ketika ada infeksi, itu sulit banget untuk sembuh, sehingga perlu dilakukan pembersihan yang maksimal atau pembersihan yang optimal. Nah, pada penderita diabetes juga terjadi kerusakan dari jaringan penopang gigi yang disebut periodontitis. Nah, itu membuat gigi jadi lebih gampang goyang, membuat gigi itu celahnya juga lebih besar, sehingga sisa-sisa makanan lebih mudah masuk ke dalam celah-celah gigi. Selain itu, pada diabetesi itu biasanya liurnya itu kering. Nah, padahal air liur itu juga berfungsi untuk membilas dari rongga mulut. Membilas dari apa? Dari bakteri dan sisa-sisa makanan. Nah, selain itu, selain dari salivanya yang kering, salivanya juga mengandung kadar gula yang tinggi. Kalau diabetesi, biasanya gula darahnya tinggi, kemudian urinnya juga gulanya tinggi. Nah, salivanya atau kadar dari air liur juga tinggi. Nah, kadar gula yang tinggi di rongga mulut ini membuat bakteri itu lebih mudah berkembang biak. Makanya, para diabetesi biasanya lebih rentan untuk mengalami gangguan atau kerusakan pada gigi. Mudah-mudahan jawaban ini cukup menjawab pertanyaan. Terima kasih teman sehat semuanya, dan sampai jumpa di Diabetes selanjutnya. M Ganik, solusi alami yang terbaik.